Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Kamila Khotunada dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan NIM 200-101-5056. Di sini saya akan memberikan materi penjelasan mengenai teori pendekatan threat and factor. Tugas ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah Profesi Kependidikan Khusus Bimbingan dan Konseling. Oke, slide pertama ada sejarah dan perkembangan threat and factor. Konseling dengan pendekatan threat and factor yang dipelopori oleh Williamson ini disebut pula konseling yang mengarahkan atau directive cons, karena konselor secara aktif membantu konseli mengarahkan perilakunya kepada pemecahan kesulitannya. Maka, konseling yang direktif ini disebut pula konseling centered atau konseling yang berpusat pada konselor. Dalam bekerja, tokoh-tokoh pendekatan ini banyak menggunakan alat pengukur terhadap atribut konseli, seperti bakat, kemampuan, minat, tingkah laku, dan kepribadiannya. Dari hasil pengukuran tersebut, dapat diramalkan dan diarahkan ke pendidikan dan jabatan apa yang cocok bagi konseli, sehingga dapat membahagiakan hidupnya. Dengan hasil pengolahan tes atau angket dan alat ukur lainnya, dapat diramalkan pula apa yang akan diperbuat oleh konseli dalam situasi tertentu. Slide selanjutnya ada hakikat manusia. Threat and Factor memandang bahwa ada 6 pandangan tentang manusia yang bisa disimpulkan dari pendapat Williamson, Lutfi Fauzan 2004, halaman 79, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia membawa potensi baik dan buruk. Menurut Williamson, kedua potensi itu baik dan buruk ada pada setiap manusia. Tidak ada individu yang lahir membawa potensi baik semata, dan sebaliknya juga tidak ada individu yang lahir semata-mata penuh dengan muatan yang buruk. Yang kedua, bergantung dengan berkembang optimal di masyarakat. Manusia memerlukan orang lain dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, ada ingin mencapai kehidupan yang baik. Memperoleh kehidupan yang lebih baik merupakan kepedulian setiap orang. Salah satu dimensi kebaikan adalah aret. Yang keempat, ada berhadapan dengan konsep hidup baik. Dihadapkan dengan pilih-pilihan. Dalam keluarga, individu berkenalan dengan konsep hidup yang baik dari orang tuanya. Yang kelima, ada manusia merupakan individu yang unik, karena terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, keenam, ada manusia mencoba menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan tentang kecakapannya untuk mengembangkan potensinya. Slide selanjutnya ada konsep dasar teori threat and factor. Konseling threat and factor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Dan juga, istilah konseling threat and factor dapat dideskripsikan adalah corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Selanjutnya, ada tahapan konseling threat and factor. Yang pertama, analisis merupakan tahapan kegiatan pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Yang kedua, ada sintesis, merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, kelemahan dan kekuatan, serta kemampuan penyesuaian diri. Yang ketiga, ada diagnosis, merupakan tahapan untuk menemukan ketetapan
dan pola yang dapat mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien yang relevan dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Yang keempat, ada konseling, merupakan hubungan membantu klien untuk menemukan sumber diri sendiri maupun sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, ada tindak lanjut, memberikan bantuan kepada klien dalam menghadapi masalah baru dengan mengingatkannya kepada masalah sumbernya sehingga menjamin keberhasilan konseling. Slide selanjutnya, ada teknik konseling threat and factor. Yang pertama, attending. Attending dapat dipahami sebagai usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Yang kedua, mengundang pembicaraan terbuka. Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan klien agar mengeksplorasi dirinya sendiri dengan dukungan pewawancara. Yang ketiga, ada parafrase. Esensinya adalah mengulangi kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan-rumusan yang menggunakan kata-kata konselor sendiri. Yang keempat, ada refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Yang kelima, ada meringkas. Meringkas adalah suatu proses untuk memadu berbagai ide dan perasaan dalam satu pernyataan pada akhir suatu unit wawancara konseling. Slide ketujuh, ada peran konselor. Peran konselor adalah memberikan berbagai informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan, syarat-syarat dan tuntutannya, serta prospek bagi individu. Kemudian, konselor diharapkan harus mampu membantu konseli memilih pekerjaan atau karir tertentu yang sesuai dengan kepribadian, minat, bakat, serta kemampuannya. Nah, dalam hal ini, konselor sebaiknya mengarahkan konseling pada pemahaman konseli mengenai dirinya atau self-concept untuk memudahkan pengintegrasian dengan pekerjaan atau karir tertentu. Pada saat konseling berlangsung, konselor diharapkan mampu menggambarkan pilihan karir yang diharapkan oleh konseli. Pada saat konseli juga mengungkapkan perasaan mengenai suatu pekerjaan. Konseli harus dapat mengungkapkan alasan di balik munculnya perasaan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori trait and factor. Kelebihannya yang pertama, pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan hubungan konseli sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Yang kedua, terlalu menekankan aspek afektif emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang keempat, tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Yang kelima, sulit bagi konselor untuk bersikap netral dalam situasi hubungan interpersonal. Terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.